Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Plankton Trader. Mudah-mudahan kalian semua baik-baik saja. Video kali ini saya hanya melengkapi beberapa materi yang kurang ya di ebook, dan ini membahas tentang yang namanya stall ya, atau candle yang tidak meneruskan tren ya, atau dia mentok ya. Oke, jadi stall ini bisa searah tren ya, atau di ranging market juga bisa, tapi di ranging market itu lebih waspada. Karena kalau mencari stall biasanya yang paling bagus itu adalah ketika dia ada tren besar, ada downtrend ya. Dan di sana akan sangat bagus untuk mencari yang namanya stall ini ya. Karena stall itu ya bagian dari retracement juga, seperti itu. Oke, ini ada contoh yang belum saya jelaskan ya. Saya jelaskan yang pertama ini. Candle stall-nya di mana? Ya di sini ya. Ini tren besarnya downtrend. Bisa kalian lihat 50, 20 dan 100 EMA dalam keadaan formasi downtrend. Kemudian sebelum candle stall itu biasanya terjadi yang namanya loss momentum ya. Loss momentum ya, contohnya seperti yang saya jelaskan pada video momentum ya, bisa terdiri dari banyak candle seperti ini ya. Ini juga bisa terjadi stall atau loss momentum di akhir ini ya, di candle ini, karena candle sebelumnya ini adalah candle yang lemah, di mana dia memiliki ekor bawah atas yang kurang lebih hampir sama panjang ya. Dan ini adalah candle yang disebut high wave, dimana itu adalah candle yang loss momentum, apalagi didukung dengan candle bullish yang sudah banyak ya. Oke, kemudian setelah candle lemah ini dia ekor atasnya menunjukkan resisten ya tentunya. Kemudian karena dia di sini dapat reject dari deviasi 1, di mana deviasi 1 adalah merupakan area reversal. Kalau di ranging market ya, tentunya karena ini habis downtrend, biasanya di deviasi 1 ya bisa terjadi stall seperti ini ya. Dan candle setelahnya adalah candle yang tidak menembus ekor candle sebelumnya. Dan di atasnya juga ada yang namanya resisten 50 EMA. Jadi ini sangat bagus sekali untuk melakukan trading dengan konsep stall ya. Di sini. Karena stallnya ini searah dengan tren besar. Jadi open posisi kita sell, sementara tren besar juga sell. Jadi tidak ada istilah melawan tren di sini ya. Kemudian yang kedua, teman-teman, di sini kalian lihat EMA-nya. Ini dalam fase yang sudah mulai ranging, tetapi memang kecenderungannya masih tren besarnya down ya, karena susunan EMA masih menunjukkan adanya downtrend walau tidak terlalu kuat. Beda dengan yang di sini ya. Kemudian ini adalah pola reversal deviasi 1. Ini middle Bollinger Band ya. Jadi ketika deviasi 1 di ranging market ini sering sekali terjadi reversal ya. Kemudian karena ini downtrend, kita lihat ini pasti ada spesifik resisten ditunjukkan oleh candle ini, doji. Ini adalah merupakan candle yang spesifik juga ya. Dan di sini sebelumnya ada yang namanya reversal juga ya, dalam pola, kalau nggak salah ini evening star ya, evening star. Jadi ini adalah resisten yang kuat ditunjuk oleh ini. Kemudian candle stall, kemudian market downtrend. Jadi kita bisa sell di sini. Nah, ada perbedaan di sini dan di sini ya. Kenapa di sini candlenya kecil atau agak kurang kuat ya, sementara di sini memang agak lebih besar candlenya, downtrendnya. Kenapa begitu? Karena memang tekanan ini yang mempengaruhi ya, tekanan besar ini gitu. Jadi dia memerlukan satu candle untuk membuat tekanan yang lebih besar. Kalau di sini kan karena dia loss momentum sudah, makanya di sini bisa tekanannya besar, atau candle yang dihasilkan jadi besar ya.
Oke, itu yang kedua. Kemudian contoh yang ketiga, teman-teman ya. Di sini ini downtrend, di sini uptrend ya. Bisa dilihat tren besar uptrend 20 IMA 50 udah terjadi golden cross di sini, dan candle 100 menyusul golden cross di sekitar sini. Dan 20 IMA ada di atas middle Bollinger Band, artinya dia dalam keadaan strong. Kalau di sini dia di atas dari middle Bollinger Band, tapi posisinya downtrend, dia agak lemah ya. Oke teman-teman, ini yang bisa dibaca adalah seperti ini ya. Ini kan rally base rally ya, karena ini uptrend, dan di sini udah mulai loss momentum. Tapi loss momentum itu bisa terjadi dua hal, bisa terjadi retracement atau bisa terjadi yang namanya reversal ya. Karena ini awal dari tren, maka di sini terjadi retracement ya, artinya tren melanjutkan ke atas. Nah, yang kemungkinan terjadi retracement adalah seperti di sini ya. Karena di sini kemungkinan ini tren awal dan mungkin akan retrace dan menjadi bullish trend ya, atau memang dia ranging akan kembali ke support. Oke, kembali ke yang contoh nomor 3 ini. Pertama di sini candlenya wick atas wick bawah ya. Tentunya di sini loss momentum, dan ini candlenya retracement ya, karena dia tidak melebihi setengah dari body candle sebelumnya. Kemudian di sini bullish. Maka di sini bullishnya ini close, kepalanya datar dan tidak melebihi opening, maka di sini disimpulkan kemungkinan terjadi yang namanya konsolidasi. Karena kenapa? Karena candle bullish ini tidak mendapatkan rejection dari EMA ataupun Bollinger Band. Sementara dia closingnya di bawah dari opening ini. Artinya ini adalah candle bullish yang tidak memiliki tekanan yang kuat ya. Karena dia akan berputar di sini saja, dan ini makanya candlenya selanjutnya adalah bearish. Nah, kita lihat candle selanjutnya bearish ya. Nah, candle selanjutnya bearish ini adalah candle yang digolongkan stall ya. Kenapa begitu? Karena ini adalah 50% body, dan candle ini dua ini menunjukkan support di sini ya. Dan candle ini close, kepalanya datar. Walau dia memiliki ekor dari deviasi 2, tetapi ekor yang seperti ini harusnya dia nembus ke bawah. Kenapa kok dia tidak menembus yang namanya support ini ya? Satu kecenderungannya adalah kemungkinan ini adalah uptrend ya. Ini adalah strong uptrend karena awal mula ranging kemudian uptrend. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa ini adalah stall ya. Ini adalah candle stall, di mana 3 candle ini kalau digabung adalah candle bearish yang memiliki ekor dan kepalanya datar ya. Sedikit ekor di sini mungkin. Di bawah ya. Ini openingnya di sini, closingnya di bawah sini ya. Jadi dia ada sedikit ekor. Dan ini juga kalau di candle to candle ini sudah merupakan retracement candle ya. Kenapa? Karena kenapa satu candle lemah atau yang udah loss momentum begini 50%-nya masih bisa bertahan dari 3 candle ya. Harusnya satu candle dibalas dengan satu candle. Satu candle bullish bisa dibalas dengan candle bearish. Tapi ini satu candle bullish malah 3 candle tidak melakukan yang namanya breakout ya ke 50% bodinya. Artinya di sini sudah terjadi stall dan bisa melakukan open posisi buy di sini. Itulah kenapa candle selanjutnya itu sangat besar ya. Karena tekanannya di sini memang tekanan uptrend yang kuat ya. Beda dengan yang di sini. Kalau di sini saya juga nggak yakin ini akan down ya. Cuma karena ini downtrend dan ini baru pertama, kemungkinan juga bisa ini ranging sampai di sini. Tapi biasanya dia akan sampai di deviasi 1, kemudian dia balik ke atas lagi. Oke, itu teman-teman
penjelasan tentang stall yang searah tren besar ya. Dan seperti kalian ketahui di sini ini ditandai resistennya dengan doji ya, spesifik di sini ditandai dengan doji juga ya, ini karena high wave ya, doji juga karena candlenya lemah. Kalau di sini ini dia ditandai dengan doji juga, tetapi dengan 2 candle ya. Karena kan kalau candle stall, candlenya ini harus ada ya, candle setelahnya. Jadi ini kalau 2 ini digabung, ini akan menjadi candle doji ya. Jadi openingnya di sini, closingnya di sini, dan ekornya di sini. Oke, jadi ini stall ya. Itu teman-teman. Karena bisa jadi 2 candle, bisa jadi 1 candle, jadi tergantung bagaimana kita membaca market ya, seperti itu. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke pembahasan yang belum juga saya bahas, ada di sini ya. Nah, di sini akan dibahas stall di ranging market ya. Jadi ini marketnya ranging. Tadi kan marketnya trending down dan trending up. Sekarang stall yang di ranging market. Ini sebagai apa ya? Sebagai pengingat ya, sebagai pengingat atau sebagai menambah gini aja ya, menambah wawasan saja. Karena sebelumnya juga saya sudah jelaskan sama caranya ya. Oke, di sini apa yang terjadi? Marketnya di sini. Marketnya downtrend ini ya. Downtrend ranging ya, ranging ini bukan downtrend. Karena kenapa? Ini middle Bollinger Band, ini 20 EMA, artinya 20 EMA tidak dalam keadaan strong down ya, karena di atas dari middle Bollinger Band. Sementara trennya di sini, tren besarnya adalah down. Jadi di sini ranging, atau di sini pernah terjadi DNA cross ya, atau berlilitan antara 20 EMA dan middle Bollinger Band. Oke, di sini downtrend bisa dilihat kalian ya. Di sini terjadi loss momentum ya. Candlenya udah kecil, kemudian candlenya doji. Nah, ini candle menunjukkan yang namanya support ya. Jadi ini adalah candle yang spesifik ya, menunjukkan yang namanya support. Ini juga sebelumnya ditunjukkan support. Jadi ini sama ekornya. Kemudian di sini candlenya seperti ini. Nah, dia close di setengah dari ekor doji. Setengah dari ekor doji adalah merupakan support. Support di ranging market biasanya akan menghasilkan candle bullish ya. Tapi di sini memang kita harus menunggu yang namanya konfirmasi rejection ya. Kenapa? Karena di sini masih ada gap atau ada celah antara support di sini dengan support di bawahnya. Siapa tahu ini dipenuhi oleh candle bearish, kita juga nggak tahu. Tapi kalau di sini ada rejection seperti ini ya, maka kita bisa open posisi buy, karena ini juga termasuk yang namanya stall ya. Karena kalau dia turun, kenapa dia harus sampai di setengah ini? Dia harusnya sudah turun down, karena dia sebelumnya udah retracement 2 kali ya. Ini mencirikan bahwa market dalam keadaan loss momentum ya. Padahal di sini ada rejection dari deviasi 1, tapi kenapa rejection dari deviasi 1 tidak bisa menembus support di setengah doji, setengah ekor doji ya. Itu adalah menjadi acuan kita bahwa ini memang tren bearish sudah lost momentum. Oke, itu teman-teman. Kemudian yang kedua, ini baru saya tambahkan. Ini adalah contoh stall di ranging market ya. Kenapa? Karena 20 EMA dan middle Bollinger Band serta 200 EMA ini dalam keadaan yang satu garis ya, artinya berlilitan. Ini udah namanya ranging. Kalau ranging apa? Reversal di deviasi 2, reversal di deviasi 1. Begitu sebaliknya untuk downtrendnya, reversal di deviasi 2 atau deviasi 1. Jadi diperhatikan di area sana saja ya. Jangan memperhatikan di area middle Bollinger Band. Karena middle Bollinger Band ini biasanya agak rawan ya. Agak susah diprediksi. Oke, ini yang terjadi adalah bearish ya. Di sini terjadi dark cloud cover ya. Kemudian bearish shooting star, kemudian bearish di sini. Oke, di sini ditunjukkan oleh candle ini ya. Candle ini menunjukkan support. Perhatikan di sini candlenya support ya.
Dan candle ini support ini adalah support dari berapa candle ini ya. Ini opening katakanlah begitu, ini closing. Jadi ini adalah doji ya. Walaupun agak bullish sedikit ya di sini. Doji dan merupakan 6 candle ya, support dari 6 candle. Kemudian candle selanjutnya ini adalah candle yang kepalanya datar, close di 200 EMA ya. Dan dia tidak mendapatkan rejection dari deviasi 1. Ini rejection cuma dari resisten di sebelah sini saja ya. Jadi nggak signifikan rejectionnya, karena ini udah 2 kali ya. Beda dengan ini di 50% dia signifikan. Kalau di sini nih biasanya nggak terlalu ya, apalagi kondisinya ranging, kepalanya datar, closingnya ya. Jadi sini ada specific wick, kemudian EMA flat ya 200 EMA, artinya price cenderung akan ranging di 200 EMA. Kemudian BB flat juga. Oke. Kemudian sebenarnya kalau ini stall ya, di sini kita bisa open posisi buy. Tetapi bagaimana kalau candlenya seperti ini ya? Kita bisa menunggu teman-teman ya, menunggu yang namanya buying pressure ya. Karena di sini dia terjebak antara 20 EMA dan 200 EMA ya. Makanya ini yang namanya stall dengan varian doji. Kemudian di sini bisa open posisi buy karena ini menunjukkan buying pressure ya. Seperti itu. Dan di ranging market ini kayak gini hati-hati ya. Karena kalau kita ini membaca ini stall ya, maka ini harusnya kita kan bisa buy, bisa buy di sini ya karena ini udah stall. Tetapi memang yang menjadi acuan kita di sini adalah hanya closing price. Sementara candlenya ini seperti candle yang bearish yang cukup kuat ya. Beda dengan di sini ya. Kalau di sini ini oke, ini beda lagi, ini ranging ya. Itu, maka di sini bisa di buy ya. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang candle ini kayak gimana, ini marketnya ranging ya, 20 EMA flat, kemudian EMA nggak beraturan. Kemudian di sini ada uptrend sebelumnya dari deviasi 2 ya, menembus deviasi 1. Kemudian uptrend ke atas, di sini ada konsolidasi ya, retracement, penerusan nggak jadi. Ini penerusan nggak jadi ya, kalau di sini masih bisa. Kemudian ini selling pressure, kemudian turun ya. Kemudian dia closing price di ekor dari specific candle ya. Maka ini dikatakan sebagai stall di middle Bollinger Band. Jadi di sini bisa di buy ya. Ini EMA besar flat ya, jadi ranging area seperti itu teman-teman. Nah, waspadai yang seperti ini ya, karena di sini memang candlenya tidak terlalu gini ya, kalau dibilang spesifik, ini candle spesifik juga ya karena ini high wave. Tapi memang tekanannya ini yang pengaruhi ya. Tekanan ini sangat kuat, bearish sehingga ini menjadi doji. Kalau di sini satu bearish, maka bisa menjadi reversal. Beda tekanannya ya. Ini udah trend, tetapi trennya stall di sini. Konfirmasinya, maka di sini bisa di buy. Jangan buy di sini ya, di doji ini. Kenapa? Karena di sini masih kita melihat trend strong ya. Walaupun di sini sudah melihat specific wick sebagai kemungkinan stall di sini untuk balik lagi ke atas. Bedakan dengan di sini ya. Di sini udah kecil-kecil candlenya, artinya udah bisa menimbulkan candle bullish yang besar. Kalau di sini karena trennya cuma 2 ya. Itu diperhatikan. Ini cuma 2 candle. Dia bisa menghasilkan candle ketiga bullish besar. Ini udah 3 candle, maka ini harus menunggu dulu konfirmasi yang namanya buyer pressure. Karena ini di sini sudah terjadi trend. Oke teman-teman, itu dia penjelasan saya. Mungkin
ada yang kurang nanti bisa kalian explore sendiri ya, kalian tambahi sendiri, kalian coba-coba apakah memang penjelasan saya seperti ini benar gitu, kalian cek sendiri ya. Oke teman-teman, itu dia pembahasan saya ucapkan salam trader.